Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin, semester 5A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, yaitu jurnal dosen Tanti Kirana Utami yang berjudul Peran Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Pendahuluan, negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. 1. Serikat Pekerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan milik negara atau pribadi yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, dan demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak kepentingan pekerja maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Istilah pekerja atau buruh mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: A. Bebas, B. Terbuka, C. Mandiri, D. Demokratis, E. Bertanggung jawab. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa hubungan industrial ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hubungan industrial terdiri atas: A. Landasan ideal ialah Pancasila, B. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945, C. Landasan operasional ialah GBHN dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tujuan hubungan industrial ialah mengemban cita-cita proklamasi di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja, serta ketenangan usaha dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan derajatnya. Ciri-ciri hubungan industrial di Indonesia ialah: A. Mengakui dan meyakini bahwa pekerja bukan sekadar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. C. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. D. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. E. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial dibagi 4, yaitu A. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat
adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. B. Perselisihan kepentingan ialah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. D. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerja. Secara teoritis ada 3 kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui perundingan, menyerahkan kepada juru atau dewan pemisah, menyerahkan kepada pegawai ketenagakerjaan untuk diperantarai. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut. Penyelesaian melalui bipartit, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan hubungan industrial. Peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menjelaskan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pengeluaran pendapat, berkumpul dalam satu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, hak menjadi hak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh merupakan hak asasi pekerja atau buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut kepada setiap pekerja, buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.